Setelah menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan, Nikita Mirzani kembali menyindir Sheila Shaukia dan kawan-kawannya. Hal itu terjadi setelah Sheila Shaukia dan rekan-rekannya mengunjungi gedung DPR. Awalnya, Nikita Mirzani mengunggah video Irma Suryani Chaniago, anggota Komisi 9 DPR, menegaskan pada Sheila Shaukia dan kawan-kawannya bahwa pihaknya hanya bisa memberikan rekomendasi atas permasalahannya. Dalam hal ini, Irma Suryani menegaskan Komisi 9 DPR tidak bisa memutuskan atau merekomendasikan pencabutan gelar dokter dari dokter detektif alias dokter. Karena masalah yang diadukan Sheila Shaukia terkait skincare yang dituding overclaim, Irma pun menyarankan untuk melibatkan BPOM dalam masalahnya. Nikita Mirzani mengetahui Sheila Shaukia mendapat tanggapan tersebut pun merasa puas. Sebab Nikita Mirzani beranggapan tanggapan dari Irma, Komisi 9 DPR itu bentuk teguran untuk Sheila Shaukia dan kawan-kawannya. Nikita Mirzani pun mengatakan Komisi 9 DPR bukanlah tempat Sheila Shaukia dan kawan-kawannya bebas berbicara apapun. Nikita Mirzani juga menegaskan tidak semua anggota Komisi 9 DPR memiliki karakter seperti Uya Kuya. Nikita Mirzani beranggapan Sheila Shaukia dan kawan-kawannya bisa masuk dan mengadukan masalahnya kepada DPR karena bantuan Uya Kuya yang menjadi anggota Komisi 9. Nikita Mirzani juga menegaskan bahwa dirinya tidak bisa dibungkam sampai kapanpun meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dari kasus Doktif dan para owner-owner ini yang saya bingung itu cuma dua pelaku. Satu itu penjual yang tertuduh yaitu SS Skincare dan DRZ. Dua itu kepada BPOM. Saya sebagai konsumen tuh bingung banget kenapa para owner-owner ini sampai mengadu ke DPR Komisi 9. Ya akhirnya konsumen bertanya-tanya sebenarnya dirugikan itu adalah penjual atau pembeli gitu loh. Satu, kalau memang penjual ya tolong buktikan bahwa dugaan dari Doktif itu memang tidak benar. Masalah ini kan sudah terlampau lama ya guys. Tetapi kita tuh belum mendengar klarifikasi apapun dari SS Skincare dan DRZ apakah memang produk mereka itu overclaim. Doktif kan menunjukkan data, ya harusnya mereka klarifikasinya juga memperangi dengan data gitu loh. Ya sampai sekarang saya nggak melihat itu, malah jadi lapor-laporan gitu loh. Kedua, Badan POM mungkin seperti Doktif, Dokter Ika dan lain sebagainya itu bilang bahwa BPOM ini sudah cepat penanganannya, tapi saya sebagai konsumen menilai enggak, masih tetap lemot karena kita sampai sekarang pun belum mendapatkan pernyataan resmi dari BPOM apakah produk terkait yaitu owner-owner itu memang overclaim atau tidak gitu loh. Yang mana mereka menyebutkan bahwa mereka adalah satu-satunya yang berhak mengumumkan apakah produk itu overclaim atau tidak. Sampai sekarang nggak ada kejelasan. Dan saya sebagai pembeli cerdas juga menilai bahwa cara penanganan masalah dari owner-owner itu yang diduga overclaim itu sangat kurang banget gitu. Yang membuat pembeli-pembeli cerdas seperti saya juga mempertanyakan kredibilitas dari produk mereka. End of conclusionnya adalah kita tuh akhirnya belum tahu yang korban tuh siapa karena kita nggak ada kejelasan apakah produk itu memang overclaim atau enggak, dan BPOM belum menunjukkan hasil sampai sekarang. Ini ya guys, kalau orang normal, orang waras, orang pinter, misalnya kalau dia mengalami permasalahan gigi, entah dia mau scaling, entah dia mau pasang behel, entah dia mau cabut gigi, datangnya kemana guys? Datangnya ke dokter gigi. Kalau yang bermasalah adalah telinganya, hidungnya, datangnya kemana guys? Ke dokter THT. Jangan yang bermasalah jantung lu datang ke dokter kulit. Itu namanya kagak nyambung. Tolong. Ada yang curhat ke DPR, ada yang ngadu ke DPR, berharap dapat dukungan, malah diceramahin, malah dikasih pencerahan. Ada yang berharap perizinan Doktif dicabut, malah datangnya ngadunya ke DPR. Kagak nyambung. Kalau lu ada di bidang perskincarean yang ada hubungannya dengan kedokteran, harusnya lu pada paham harus protes kemana, harus mengadu kemana. Harusnya mengadu ke BPOM dan ID, baru sesuai, baru namanya itu normal, waras. Ibarat kata mau bikin paspor tapi datangnya ke kantor BPJS. Lah bagaimana? Kagak nyambung, oneng. Udah mah mengadu, melakukan rapat di tempat yang tidak tepat, yang diundang hanya sepihak. Bagaimana permasalahan mau selesai kalau hanya ada satu sudut pandang? Lagian bisa-bisanya rapat dan mengadu di DPR. Ada yang menyokong kan? Paling disokong sama si hantu kuyang yang katanya anggota DPR tapi nggak pro ke rakyat, nggak objektif pikirannya. Sebenarnya caranya gimana sih supaya bisa diundang di gedung DPR untuk mengemukakan pendapat? Kenapa hanya SS dan Dr. RG aja yang diundang ke sana? Dari pihak masyarakatnya mana? Apa gara-gara mereka hanya sekedar owner skincare saja?
Apa salah satu profesinya adalah kader partai? Apa pernah gak sih anggota DPR berpikir untuk mengundang salah satu owner yang memperbaiki kesalahannya? Contoh kayak Cindy Samuel atau Cindy Fiorla. Ini malah mengundang owner yang selalu ingin dikata benar dan tidak mau salah. Oke, di luar konteks owner, kita coba ke masyarakat. Apa adil? Tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan itu diundang. Masyarakat di sini sebagai konsumen yang benar-benar dirugikan oleh owner-owner yang nakal. Oke, jika memang yang sedang katanya lagi bermasalah itu dari Dr. RG dan SS, kenapa nggak diundang juga peseterunya NM dan Doktif? Kalau begini keadilannya di mana? Bukankah langkah lebih bijak itu memandang masalah bukan dari satu sisi saja, tapi dari beberapa sisi, agar ketemu jalan keluar yang lebih baik? Kalian sebagai pejabat seharusnya paham, ini negara demokrasi. Jika video ini viral, mohon ditanggapi ya Pak, Bapak pejabat di gedung DPR yang terhormat. Oh iya, mungkin ini pendapat dan opiniku. Bagaimana dengan pendapat opini masyarakat semua yang ada di sini? Terima kasih. Kalau masalah dunia perlobian, gue nggak khawatir deh sama Leo sama Sagittarius. Ini combo dahsyat nih kalau buat tag team. Tapi kan, kalau misalkan lu udah maju nih, berani, tapi ternyata apa yang dituduh bener, kata lu, gue jadi yang kayak wah gitu kan, karena niatan pengen ngadu malah dapet nasehat sama dibongkar hasil labnya kan, jadi ketahuan. Please, next harus lebih pinter lagi ya. Sumpah, sebagai anggota Fire Signs mau menyemangati, tapi kita harus pikir panjang dulu ya. Siap. Nah, ini juga perlu dijadikan atensi ya buat bapak-bapak PP POM dan kepolisian, juga semua anggota DPR yang bidangnya ada di kesehatan gitu. Jadi ketika seseorang menjual produk dan produknya itu isinya tidak sesuai dengan yang tertulis dan tertera, nah apa yang bisa dilakukan konsumen gitu? Karena kan sudah ada undang-undang perlindungan konsumen ya. Apakah konsumen bisa melaporkan ini, memperkarakan ini, menggugat? Apakah bisa? Misalnya nih, misal beli beras 1 karung harusnya kan 25 kilo, tapi ternyata isinya cuma 23 kilo. Apa yang harus kita lakukan? Nah, begitu juga dengan skincare ini kan. Begitu di dalam kemasan itu ada, dan klaimnya ya, ada tulisan misalnya retinol itu 2%, ternyata isinya cuma 1%. Lah, apakah kita sebagai customer yang membeli pakai uang sendiri ini tidak boleh komplain, tidak boleh marah, tidak boleh menggugat? Itu yang harus dijadikan ini juga atensi gitu. Karena akhir-akhir ini jadi kasusnya itu agak bias ya, lebih diarahkan ke diperas, menghancurkan bisnis orang. Padahal gini, yang lebih penting adalah gimana biar para owner skincare ini jualannya jujur, sesuai dengan klaimnya, tidak memakai bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan wajah kita gitu. Itu yang penting. Jangan sampai nanti agenda yang penting ini jadinya belok ke sana, belok ke sini. Akhirnya tujuan yang paling pentingnya jadi tidak bisa dicapai gitu. Oke, untuk kasus pemerasan, pengancaman dan lain-lain itu adalah kasus yang lain. Silahkan diproses hukum, silahkan diproses kalau memang ada bukti-bukti yang mendukung ya. Tapi jangan lupa, tujuan utamanya adalah menyadarkan para owner skincare ini agar jualannya jujur dan sesuai dengan klaim dan tidak memakai bahan-bahan berbahaya. BP POM juga harus aktif, jangan cuma nunggu laporan masyarakat, harus aktif bergerak ke lapangan. Kalau perlu beli semua produk sampel dari skincare ini terus diuji lab gitu. Jadi kan ketahuan apakah yang dilaporkan itu dengan yang beredar di masyarakat itu apakah sama atau beda. Nah, itu tugas BP POM.